Pemimpin klan agung, raja dari segala kaum, 3 generasi bangsawan, berkorban darah di perbatasan, keluarga Chen, yang penuh pahlawan setia, kini hanya menyisakan Chen Feng seorang. 7 jenderal dari Jenderal Chen pimpinan Zhao Shuo, termasuk ayah dari Chen Feng, serta tetua Chen, total 9 orang. Semuanya gugur di medan perang, bahkan jasadnya pun tak tersisa. Beliau meminta saya untuk membawa barang peninggalan mereka kembali ke sini. Tuan Qilin, Dewa Perang Bintang 9. Tetua Chen gugur saat menjaga barisan belakang di usia 9 tahun. 9 tahun. Mungkin saja. Jangan khawatir, jaga keluarga ini baik-baik. Ini adalah peti mati putra sulung, wafat di usia 22 tahun. Ini adalah tombak patah putra kedua, wafat di usia 21 tahun. Adikku, tetaplah di rumah. Kami akan melindungi ayah dan kakek. Kini hanya tersisa abu jenazah. Ini? Apa ini? Kaisar Langit, di mana engkau? Aku adalah penyelamatmu. Tinggallah di rumahku. Tuan Muda Chen tak tertandingi di dunia 5 tahun lalu. Jika bukan karena kegagalan saat menerobos ranah kekuatannya, keluarga Chen penuh dengan pahlawan setia. Selamat jalan, selamat jalan. Aku sedang dalam perjalanan pulang. Nyonya, Tuan Muda, klanmu dibantai secara tragis. Ini pasti sebuah konspirasi. Di hadapan keluarga Chen, aku tak punya muka untuk tetap tinggal. Xiao. Nyonya, jaga diri Anda. Sekarang Chen Feng buta dan lumpuh. Apa yang akan terjadi pada para janda di keluarga ini? Lebih baik jual seluruh harta benda dan bersembunyi di pegunungan saja. Aku tidak akan membiarkan anggota keluargaku terluka lagi. Harusnya memang begitu. Ibu takut kamu tidak bisa diandalkan. Seperti kata mereka, kita jual saja harta benda kita. Kekuatan puncakku. Butuh setidaknya 7 hari untuk pulih sepenuhnya. Aku harus tetap bersembunyi. Hanya dengan begitu kita bisa menemukan siapa yang mencelakai keluarga kita. Para pengikut keluarga Chen, dengarkan perintah. Hadir! Jalan! Tunggu. Chen Feng, si lumpuh sialan, segera batalkan pertunangan ini sekarang juga. Dengar tidak? Dasar bajingan pengecut. Kalau tidak batal, jangan harap ada pemakaman. Oh. Dasar bajingan pengecut. Kalau tidak batal, jangan harap bisa dimakamkan. Anggota keluarga Chen baru saja gugur. Jenazah belum dingin. Sungguh tidak sopan. Ini sudah keterlaluan. Andai 5 tahun lalu Tuan Muda Chen Feng tidak gagal menembus ranah Land Immortal, keluarga yang mana berani bersikap begitu aneh? Pasti mereka takut terseret oleh dalang di balik semua ini, dan ingin memutus hubungan. Tapi tidak perlu membatalkan pertunangan tepat di saat seperti ini, kan? Xiaoya, kenapa harus membatalkan pertunangan? Apa Bibi melakukan kesalahan? Jangan batalkan pertunangannya, ya. Beritahu Bibi apa yang salah. Bibi akan berubah. Bibi pasti akan memperbaikinya. Ibu, kembalilah. Aku setuju untuk membatalkan pertunangan ini. Diam kamu. Xiaoya, kau dan Chen Feng adalah teman masa kecil. Pernikahan kalian sudah diatur sejak lama. Bibi juga selalu menganggapmu seperti anak sendiri. Tolong, jangan batalkan pertunangannya, ya. Dasar jalang tua. Memangnya kau layak memegang tangan nona kami? Enya sana. Xiaoya, semua ini salah Bibi. Tolong jangan marah pada Xiao Feng. Anaknya buta dan bodoh. Ibunya pun sama saja tak berguna. Aku bilang batalkan pertunangan, apa kau tidak mengerti? Dasar tua bangka. Keluarga Chen tidak layak berpesan denganku. Apalagi si sampah ini. Berani-beraninya ingin menikahiku. Hah? Xiaoya? Tidak tahu sopan santun. Beraninya kau memanggil nama Xiaoya? Tampar mulutnya. Ibu. Ya, Ge. Jika kau berani menyakiti ibuku lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Tidak melepaskanku? Atas dasar apa? Karena matamu buta? Karena kakimu pincang?
Atau karena keluargamu yang semua laki-lakinya sudah mati ini? Atau karena kau berlutut di tanah memohon padaku ini? Hahaha, tubuhku, cepatlah pulih, cepatlah pulih. Nona terlalu menghargai kepala keluarga Chen Feng kita ini. Lihatlah keadaannya yang mengenaskan ini. Mungkin tengah malam, dia masih butuh ibunya untuk menyusuinya. Hahaha. Ah, Xiao Feng, Xiao Ya, segala kesalahan adalah kesalahan bibi. Jangan masukkan ke hati ucapan Xiao Bu, dia baru saja kehilangan ayahnya, saudara-saudaranya, kakeknya. Dia belum bisa merelakan mereka. Bu, percayalah padaku. Aku pasti bisa membangkitkan keluarga kita kembali. Ada terlalu banyak orang di sini sekarang. Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi aku benar-benar tidak memaksakan diri. Maduo-duo. Halo Dobao. Xiao Fu, kau sudah menjadi kepala keluarga. Beban di pundakmu sangat berat. Dasar gila. Harga dirimu lebih penting daripada harga diri ibu. Ah, Aku memerintahkanmu atas nama kepala keluarga. Jangan memohon padanya. Hahaha. Hahaha. Sungguh mengharukan. Aku ini orang yang sangat masuk akal. Aku beri hitungan sampai 3. Tanda tangani surat pembatalan pertunangan ini di depan umum. Dan besok, aku akan berikan 30 juta kepada keluarga Chen. Tidak akan kutanda tangani. Besok, aku akan kembali ke sini lagi. Untuk bermain-main dengan ibumu. Ayo pergi. Tua, ambilkan pena. Harus segalak itu. Kira aku mereka sedikit berbeda. Tak disangka ternyata dia hanya seorang pengecut. Hahaha. Tanda tanganlah, dasar sampah. oh, Tuan Muda Chen, Dojo Wuji kami ingin memutuskan hubungan afiliasi dengan keluarga Chen, pemilik kuil Wuji. Kau. Dulu padepokanmu hampir saja dibubarkan. Suamikulah yang telah mengulurkan bantuan. Hingga padepokan Muji bisa memiliki ribuan murid seperti sekarang. Tega-teganya kau melakukan ini. Nyonya besar, zaman sudah berubah. Jika hubungan tidak diputus, apa kau mau aku ikut mati bersama keluarga Chenmu? Ibu, tidak apa-apa. Sekte Xiain mengumumkan, sisa-sisa anjing keluarga Chen dilarang menginjakkan kaki di pulau ini. Dalam waktu 1 hari, seluruh dana keluarga Chen di bank kami harus segera ditarik keluar. Jika tidak, semuanya akan dibekukan. 9 keturunan Chen dilarang mendaftar ke Sekte Qingyun selamanya. sungguh kejam. Kalian semua bisa sukses berkat Tuan Besar Chen. Apa kalian tidak merasa bersalah padanya? Wanita tua jalang. Sayang sekali, padahal kau pernah jadi nyonya dari keluarga terkuat. Yang kuatlah yang berkuasa. Apa kau tidak paham? Keluarga Chen sekarang hanyalah semut kecil di bawah kaki kami. Sudah kutandatangani. Siapapun yang ingin memutus hubungan dengan keluarga Chen, lapor saja padaku. Aku, kepala keluarga, menerimanya. Dikabulkan. Dasar sampah, berlaga sekali dia. Kami pergi. awas. Chen Feng, apa kau cari mati? Chen Feng, apa kau mau mati? Aku selaku kepala keluarga sudah setuju. Kenapa? Ada masalah? Pengawal? Potong tangan bajingan ini sekarang juga. Jangan. Lepaskan Xiao Fengku. Sebagai gantinya ambil saja tanganku. Bagus, beli 1 gratis 1 ya. Nona, besok adalah turnamen bela diri Hangxia. Pendaftaran sudah dikirim. Jika melukai orang sekarang, Nona bisa didiskualifikasi. Tapi sampai ini, keluarganya sudah habis. Beraninya dia mempermalukanku. Jangan terburu-buru, Nona. Keluarga ini memang sudah ada di dalam daftar. Lagi pula, sekarang semua orang di keluarga Chen sudah mati. Nanti pilihannya antara Chen Feng mengumumkan pengunduran diri, atau dia sendiri yang maju. Pilihan manapun itu akan membuatnya sangat dipermalukan. Aku harap dia bisa hadir besok. Sampaikan pesan. Atur agar keluarga Chen satu grup dengan kita. Nona tenang saja. Pengujinya adalah orang kita. Apalagi Tuan Muda Sulung juga sudah kembali dari Tian Xia Hui. Brengsek, hari ini kubiarkan kau mengambil keuntungan di turnamen bela diri ini.
Kalau kau punya nyali, jangan mengundurkan diri besok. Aku akan mengulitimu selapis demi selapis. Keluarga Chen kami telah menjuarai turnamen bela diri selama 20 tahun berturut-turut. Besok, keadaan itu tetap tidak akan berubah. Jika keluarga Chen bisa menang, aku, Yage, akan mengabdi padamu dan menjadi budakmu seumur hidup. Pergi. Tak layak menjadi tamu keluarga Chen. Nak, Kita jangan pergi. Setelah pemakaman ini selesai, kita bawa anggota klan pergi jauh dan hidup menyepi saja. Kemanapun kita pergi, para penjahat ini tidak akan pernah melepaskan kita. Arwah kakek dan ayah di surga pasti tidak ingin aku mempermalukan martabat jenderal keluarga Chen. besok. Keluarga Chen kita akan kembali ke puncak kejayaan. Tak gentar, tak ada lagi lawan yang sanggup menghadapi kita. Di mana para keturunan keluarga Chen? Hadir! Ayo, minum, minum. Mari kita minum. Mari. Bersulang untuk Anda. Hahaha, Tuan Muda Chen harap maklum. Murid yang hadir terlalu banyak. Aku hanya bertanggung jawab atas turnamennya. Tuan Muda Chen, memanggilku selarut ini. Apa kau ingin menandatangani pemutusan kontrak? Bukan. Lalu untuk apa kau merepotkan orang tua ini di tengah malam begini? Padepokanku sedang sibuk. Kalau tidak ada hal lain aku permisi. Aku memanggilmu untuk bersujud dan mengakui tuan baru. Apa? Bersujud dan ganti tuan? Cukup. Dasar pekundang inggusan. Sudahlah. Demi menghormati mendiang tuan besar, aku tidak akan berurusan dengan anak kecil sepertimu. Wuji, beraninya kau berkhianat. Kau dulunya adalah jenderal musuh. Setelah kalah perang, kau diburu oleh kedua negara. Kakekku yang menampungmu, sehingga kau bisa menikmati kemewahan hari ini. Kau adalah pelayan pribadi kakekku, pelayan keluarga Chen. Kau tak seharusnya mengkhianatiku. Kurang ajar. Tuan besar termasyhur di dunia. Ilmu bela dirinya tak tertandingi. Aku, Wuji, memang menghormatinya. Tapi tuan besar sudah tiada. Dan aku, Wuji, hanya ingin melindungi nyawaku dan murid-muridku. Tidak seperti para kepala keluarga itu. Tidak menghangkurkan kalian sepenuhnya. Sudah cukup untuk membalas budi, nah. Jangan keterlaluan. Karena itulah kau masih hidup. Berlutut, bersujud dan akuilah aku tuanmu. Maka dimaafkan pengkhianatanmu hari ini. Dosa atas kekurang gajaranmu. Bagaimana jika aku menolak? Serahkan dojo, murid-murid, hangkurkan ilmumu, dan pergilah dari keluarga Chen. Kau telah melupakan aturan keluarga Chen. Jenderal kalah yang menjadi pelayan. Tidak boleh pergi. Kecuali... Lihat mulutku. Chen tahu, jangan salahkan orang tua ini. Dalang di balik layar, bahkan tuan besar pun bukan tandingannya. Aku sudah setua ini. Kau ingin aku mati, konyol? Kata-kata yang sama. Tidak ingin aku ulangi 2 kali. Sebelum kau menyerang, ini kesempatan terakhirmu. Bagiku membunuhmu semudah menyembelih anjing. Zaman telah berubah. Sekarang, keluarga Chen tidak memiliki satupun pendekar kelas atas. Satu-satunya yang mencapai ranah Zishuan hanyalah sepupu jauhmu. Tuan Muda Chen, jangan paksa aku untuk membunuhmu. Dasar tua bangka, aku benar-benar tidak mengerti. Seluruh keluargamu sudah mati. Kau juga hanya sampah kacat. Kenapa kau masih begitu sombong dan angkuh? Kenapa kau tidak mati saja? Masih merasa jadi kepala keluarga? Sungguh orang yang kejam. Wuji, lumpuhkan ilmumu sendiri. Keluarga Chen-ku tidak butuh pekundang. Silakan mati, Tuan Muda. Menjaga perbatasan dan negara selama lebih dari 100 tahun. Jiwa dan martabat Jenderal Chen akan tetap abadi. Ada botol kosong untuk dijual? Zongshan, Tuan Chen, Anda tidak kacat? Ah,
Wuji, aku tahu kau kehilangan sandaran dan menjadi takut. Itu bisa dimaafkan. Saat ini, kekuatanku baru pulih. 1 tingkat. Jangan biarkan kabar tentang pemulihanku bocor. Apa? Baru 1 tingkat? Aku sudah berada di puncak alam Vajra. Tapi berdiri di depan Tuan Muda, jantungku bergetar hebat. Teh yang nikmat. Wuji, buatkan teh. Baik, Tuan Muda. Tuan Muda, Pak Park, polisi datang. Hormat saya, Tuan Muda. Andai tak ada beban. Hahaha. Seorang ahli tingkat alam Sichuan ternyata malah berlutut di hadapan si buta dan si lumpuh ini. Apa dojo wujimu ini bermarga Chen? Dojo wujimu ini sekarang bermarga Chen? Dojo Wuji berasal dari keluarga Chen. Mati pun akan menjadi hantu keluarga Chen. Kami memang bermarga Chen. Bagus, bagus sekali. Teruskan saja jadi anjing keluarga Chen. Aku akan mengurus urusanku. Kalian bertiga datang tanpa diundang. Urusan pribadiku belum selesai. Aku tidak menerima tamu. Jika ada urusan, buat janji dulu. Jangan berlagak seperti orang kaya. Berhenti bersandiwara. Kau pikir kau masih dewa perang jenius seperti 5 tahun lalu? Kami bertiga jika digabung sudah hampir 200 tahun. Kami lebih dari pantas jadi kakekmu. Benar sekali. Ayo, Chen Feng kecil. Panggil aku kakek. Aku tidak suka mengulang ucapanku. Ku bilang aku tidak ingin bertemu. Enya dari kediaman Chen. Wuji, apa kau sudah lupa saat kau memimpin pengkhianatan itu? Kenapa? Apa kau sadar kalau jadi anjing itu lebih nyaman ya? Huh? Dulu aku, Wuji, melakukannya hanya demi bertahan hidup. Tak sepertimu, dasar kacang lupa kulitnya, tidak tahu terima kasih. Sekarang kalian bahkan tidak layak untuk kembali ke keluarga Chen. Kembali menjadi bawahan. Hehe, Kau berani bicara begitu. Kami pun sudah tidak sudi lagi. Berlutut pantatmu, Chen Feng. Mulai sekarang, keluarga Chen sudah kumasukkan ke dalam daftar hitam. Sita semua asetnya, bekukan semua dananya. pengawal, siap. Villa ini sudah menjadi milik grup Black Goldku. Kosongkan sekarang juga. Wuji, berapa banyak aset keluarga Chen di Black Gold? 7 atau 8 dari 10 pihak telah memutus kontrak. Kerugian sekitar 80%. Jadi, diperkirakan masih tersisa sekitar 200 miliar. 200 miliar. Main bekukan begitu saja. Rumahku main sita begitu saja. Bodoh, meski keluarga Chen terpuruk, aset kalian masih menggiurkan. Siapa cepat dia dapat, siapa lambat tidak dapat apa-apa. Aku bukan cuma mau mengambilnya, tapi aku akan mengambil bagian terbesar. Semua uangmu disimpan padaku. Akulah dewa kekayaan yang memegang uang ini. Berani mengambilnya. Apa kau berumur panjang untuk menikmatinya? Dasar tua bangka. Kau sudah gila ya? Coba saja kalau berani menyentuh kami. Abaikan dia. Kerjakan. Berani menyentuh sujung kuku pun milik keluarga Chu. 20,000 murid perguruan Wuji akan meratakan konsorsium Black Goldmu. Kau punya banyak orang? Apa pengikutmu sebanyak pengikutku? Majulah. Kosongkan seluruh rumput spiritual di apotek keluarga Chen untukku. Kau, Chen Feng, jangan tidak tahu diri. Beritahu anjing-anjingmu untuk diam. Lalu, serahkan semua anggota keluarga wanita Chen kalian. Muridku pasti bisa memenangkan kembali turnamen bela diri ini. Wanita di keluargamu, pinjamkan padaku sebentar. Kau berani mengajarkan ilmu sesat kepada mantan kepala keluarga. Lalu kenapa? Nona muda, aku bahkan tidak menganggapnya ada. Jangan banyak bacot, cepat serahkan para wanitanya. Ilmu sesat api merah pasti diajarkan oleh orang lain. Mungkin saja ini berkaitan dengan konspirasi itu. Itu asap. Siapa yang bilang ini kesempatanmu? Apa? Kamu belajar? Mohonlah padaku. Panggil nyonya besar keluar. Chen Feng, tenang saja. Aku akan memperlakukan ibumu dengan baik dan menunjukkan ilmu sesat ini padamu baik-baik. Aku akan membiarkanmu melihatnya sampai puas. Bahkan mempelajarinya. Hahaha. Membunuhku? Aku yang akan menghabisinya. Api merah. Kau boleh tidak bicara, tapi aku jamin, kau tidak akan bisa melihat matahari besok. Kau juga bisa memberitahuku, tapi aku berjanji padamu. Suruh ibumu datang menanyakannya padaku. Baru aku akan mengatakannya. Suruh ibumu datang menanyakannya padaku. Baru aku akan memberitahumu. Dia belum cacat. Dia masih punya kekuatan. Dia ahli bela diri kelas 1, sialan. Tenaganya besar sekali.
Apa? Hati-hati Tuan Muda. Uji, kau terluka di bagian mana? Aku akan menyalurkan tenaga dalam padamu. Jangan bongkar identitasmu. Ini demi mencari tahu dalangnya dan kesempatan membalaskan dendam kepala keluarga. Qing Yunzi, kau menyerang orang lemah secara diam-diam. Kau tidak layak menjadi guru. Hahaha. Si sampah dari keluarga yang sudah hangkur ini. Bunuh saja dia. Qing Yun, berlututlah. Bersujud dan minta maaf pada Wuji. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Qin Yunshu, abaikan saja. Dia ingin bangkit kembali hanya dengan mengandalkan ranah petarung kelas 1. Jangan harap cabut rumput hingga ke akarnya. Hari ini, aku akan mencabik-cabik keluarga Chen. Memang benar. Chen Feng sangat berbakat 5 tahun lalu. Tapi sejak menjadi kepala keluarga, sifatnya yang kejam dan sewenang-wenang mulai terlihat. Jika anak ini tidak disingkirkan, aku tidak akan bisa tidur dengan tenang. Boka ini berani menyuruh saudara Qing Yun berlutut. Benar-benar tidak tahu aturan. Jika aku jadi kau, aku tidak akan bisa menahannya. Gunakan kesempatan ini untuk segera menghabisi pewaris keluarga sombong ini. Hebat sekali kau memutarbalikkan fakta. Berani-beraninya kau menyebutku kejam dan sewenang-wenang. Masih sempat-sempatnya mencari alasan mulia sebelum berbuat jahat. Tak kusangka, kisah petani dan ular itu ternyata terjadi pada keluarga Chen-ku sendiri. Qin Yunshu, kau bantu aku menahan Wuji. Aku akan membawa pergi Nyonya Besar. Aku akan segera kembali. Selain wanita yang kau inginkan itu. Ingat, jangan biarkan ada yang hidup. Kalian bodoh. Cepat pergi dan rebut harta itu. Oh, Tidak. Ini adalah penyitaan aset. Mo Cheng. Tuan Besar, aku akan menyusul untuk melayanimu. Siapa yang berani menyentuh suamiku? Lian, teman lama. Dia tadi memanggilku apa? Lepaskan! Hei, kembali kalian, dasar bodoh! Putri sulung keluarga Gu. Klan terpandang dari benua barat. Xian. Hadir. Menghadap yang mulia. Kenapa belum dilaksanakan? Jian, pemilik Pulau Xiake, mewakili seluruh rekan, memberi hormat kepada Yang Mulia. Gu Xiaohua, aku pernah mentraktirmu makan. Apa kau masih ingat? Haha. Salam instruktur Gu. Hamba mohon maaf atas kelancangan ini. Mohon dimaafkan. Kau dan dia pergi dan bersujudlah pada Wuji. Apa? Apa katamu? Guo Jianhua, kami adalah pemimpin sekte yang bermartabat. Bagaimana mungkin? Baru saja suamiku memintamu bersujud kepada Wuji. Oh, benar juga. Serta bubarkan sekte Qing Yun. Ini, Tuan, kami salah. Kami memiliki mata, tapi tak mengenali sosok hebat. Kami telah menyinggung Tuan Muda Chen. Kami bersumpah, takkan pernah mengusik keluarga Chen lagi. Benar sekali. Aku bersumpah. Sayang, apa penanganan ini sudah cukup? Kau ini terlalu mendadak. Suamiku tidak setuju. Tunggu apa lagi? Saudara Wuji, kami salah. Suamiku pernah bilang, hanya bersujud 1 kali. Saudara Wuji, kami salah. Saudara Wuji, kami salah. Kami mohon maaf, kami benar-benar salah. Terima kasih, Nyonya Muda. Paman Wuji, kau tidak bertanya padaku soal hal sepenting ini. Langsung diputuskan begitu saja? Tuan Muda, bukankah suasananya sedang mendukung? Benar, kan? Sudahlah, kau pergilah istirahat. Baik-baik. Kau yang ingin menyita aset keluarga Chen. Aku tidak melakukannya. Bajingan mana yang bilang begitu? Keluarga Chen punya 200 miliar. Takkan kurang 1 peser pun. 200 miliar? 300 miliar. 10.000. 18.000, Tuan. Aku benar-benar hanya punya 1,8 triliun lagi, sudah habis. Oh, Sumpah,
Eh, Lin Yan. Ya. Nini Aguma embau sayo anbedes. Sekarang kau berhubungan sangat dekat dengan keluarga Chen. Sepertinya. Kakak, maafkan aku. Aku tidak bisa datang ke pemakaman. Sebenarnya, aku sudah lama menyukaimu. Dulu kau begitu agung dan memikirkan seluruh negeri. Aku tidak berani mengganggumu. Namun selama kau membutuhkanku, aku akan selalu menjadi menantu keluarga Chen. Keluarga Chen juga membutuhkanku. Lin Yan. Apa yang kau lakukan? Cepat, turunkan aku. Kakak, setelah lelah seharian, istrimu akan membantumu membersihkan diri. Besok pagi, aku akan memberi salam pada ibu. Tidak. Aku bisa sendiri. Turunkan aku. Biar ku bantu ganti baju. Tidak apa-apa, aku bisa sendiri. Lin Yan. Ada apa denganmu? Kakak, sudah waktunya pergi ke turnamen bela diri. Benar. Sudah waktunya mengambil kembali status yang layak bagi keluarga Chen. Bagus. Oh, hebat sekali. Bagus. Oh, Wah, Keluarga Chen. wow. Sang penguasa. Jasa Panglima Tua keluarga Chen sungguh tak terukur, tidak perlu berlebihan. Hari ini, Tuan Muda keluarga Chen ikut bertanding. Kita sebagai juri harus memperlakukan Tuan Muda keluarga Chen dengan adil. Kenapa? Kau pemimpin pedang Beihai, pensiun dari dunia persilatan lalu menjadi keledai botak tua. Kenapa sekarang kau malah menceramahi semua orang? Kekeh. Hehehe. Gugurnya sang Panglima Tua. Meratapi tak ada lagi lawan di dunia ini. Sudah waktunya meletakkan pedang. Baiklah, kuharap kau pegang ucapanmu. Nanti, jika boka ingusan Chen Feng itu kalah, kuharap kau tidak merasa kasihan lalu turun tangan. Hahaha. Chen Feng, kemarin kau mempermalukanku. Hari ini akan kubuat kau membayarnya 100 kali lipat. Yo, malah bawa wanita jalang. Berapa tarifnya semalam? Kita manfaatkan kesempatan ini untuk menyelidiki kebenarannya. Tahanlah dirimu sebentar. Kakak, aku akan menuruti semua perkataanmu. Tapi ingat, serahkan dia padaku setelah urusanmu selesai. Klannya, dulunya hanyalah bawahan keluarga Chenku. Saudara ya, kenapa tidak segera memberi salam pada nyonya mudamu? Masih berani bilang wanita ini tidak kotor. Kau benar-benar mengira ada yang mau bersama sampah lumpur sepertimu. Benar, suruh wanita jalang ini kencing di tempat. Lalu berkacalah dengan wajah busukmu itu. Lancang, jangan berani bicara seperti itu pada menantuku. Apa? Kau mau menggantikannya? Kupikir tak ada seorang pun di sini yang sudi melihat wanita tua gatal sepertimu kencing. Hahaha, dasar wanita tua gatal. Baunya menyengat sekali. Siapa itu? hingga bisa memicu getaran bumi yang sedahsyat ini. Hiat. Hiat. Yo, Aku yang memimpin turnamen ini. Siapa yang berani buat kacau? Li Doso. Siapa? Maju. Ada pakar di sini. Energi dalamnya sangat pekat dan mengerikan. Ada pakar di sini. Kekuatannya tak terukur. Sepertinya di atasku. Saya junior dari pemimpin pedang Beihai. Diperintah untuk melindungi peserta turnamen. Mohon senior, lepaskan kekuatannya. Beihai, beginikah caramu menjaga para peserta? Membiarkan seorang pelayan menghina orang lain? Astaga Wangki. Chen Feng, kau tidak buta dan tidak cacat. baiklah. Salam hormat dan doa kesehatan bagi Tuan Muda. Karena Anda sudah sembuh, silakan turun dari kursi roda dan silakan duduk di kursi utama. Jika Anda tidak duduk, tak satu pun dari kami yang pantas untuk duduk. Nah, kau sudah sembuh.
Ibu tahu Ngau pasti bisa melakukannya. Kakak? Selamat, ternyata kakak sudah lama pulih. Pantas saja. Uhuk-uhuk. Kepala keluarga ini tadi sedang sangat naik pitam. Beruntung aku bisa memulihkan sedikit penglihatan dan tenaga dalam. Kenapa penguasa Laut Utara tidak lagi dipimpin oleh keluarga Chen? Kalian tidak bisa lagi mengatur para peserta. Selamat atas kesembuhan Tuan Muda. Tadi aku ceroboh. Kukira sang raja dari 5 tahun lalu telah kembali. Tak disangka kau masih tetap sampah seperti ini. Kau sudah dimaki. Terima saja. Memangnya apa lagi yang bisa kau lakukan? Aku akan menampar mulutnya. Dengarkan baik-baik. Siapapun yang menghina keluargaku, akan kuhankurkan semuanya. Sini, dekatkan wajahmu untuk ditampar. Paman Bazu, itu hanyalah tenaga dalam yang spesial. Setelah kehilangan kekuatan selama FIFA tahun, dia baru saja pulih ke tingkat pemula. Beraninya kau begitu sombong? Sialan, benar sekali. Kau baru saja pulih. Jangan terlalu angkuh. Sekarang, kau hanya berada di tingkat pemula. Dan kakimu masih lumpuh. Kau tetap tidak pantas bicara denganku. Tidak sombong. Kalau tidak sombong, mana bisa disebut jenderal keluarga Chen? Ayahanda. Bagaimana bisa menjadi kepala keluarga Chen? Patuhlah dan dekatkan wajahmu. Aku ini ibumu. Kau tidak apa-apa ya, Ner? Aku tidak apa-apa. Apa ibu terluka? Cepat biarkan aku lihat. Nak, ini air mendidih. Kenapa kau sebodoh itu? Tidak apa-apa jika tulang tuaku ini terluka. Tapi kau... Ini sudah keterlaluan. Chen Feng, jangan melampaui batas. Aku yang keterlaluan. Memukul wanita. Sungguh memalukan. Memaksa wanita lemah minta maaf dan ingin menamparnya. Tidak ada hukum. Apa kau pikir keluarga besarmu hebat? Kau meremehkan kami, kan? Sombong dan arogan. Memalukan. Apa? Dunia ini luas. Apa kau pikir kau yang berkuasa? Pantas saja seluruh keluarga Chenmu mati habis. Dasar kau binatang yang suka menindas. Diam. Urusan duniawi tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya denganmu. Pendekar Pedang Beihai adalah murid Tuan Besar Chen. Ia menjadi biksu karena gagal melepaskan keterikatannya pada Yulan. Beraninya kau bicara begitu di depan cucu muridmu. Apa kau tidak malu? Semua orang bisa melihat kebenarannya dengan jelas. Kakak tidak akan membantu orang jahat melakukan kekejaman, kan? Oh, benar juga. Wanita kotor dan anjing cacat memang selalu sehati. Aku tidak membunuhmu demi menjaga perasaan kakakku. Apa kau tahu siapa aku? Dasar pasangan laknat. Wanita jalan kejam. Kau pantas dimasukkan ke kandang babi. Dasar wanita murahan. Kau pikir kau siapa? Hanya mengandalkan kecantikan untuk memamerkan kemolekan di depan orang-orang. Sudah kukatakan tutup mulut. Apa kalian tuli? Jangan menakut-nakutiku. Masa kejayaan keluarga Chen kalian sudah berakhir. Sialan. Masih berani sombong? Aku akan terus memaki. Aku maki menantumu. Maki ibumu. Maki leluhurmu sampai mereka bangkit dari kubur. Kalau berani panggil orangmu. Kita lihat siapa yang sudi menolongmu. 3 generasi jenderal keluarga Chen bertempur, berdarah-darah melawan musuh. Demi kedamaian dan ketenangan ini, tapi tak kusangka, malah membesarkan sekelompok orang yang tak tahu balas budi seperti kalian. Sebanyak apapun pengorbanan keluarga Chen kami tidak pernah mengeluh. Aku hanya memohon belas kasihan kalian semua. Perlakukanlah kami dan putraku dengan adil, juga menantuku. Tidak bisakah begitu? Ibu. Mereka hanya menghormati orang yang kuat. Tidak perlu bicara lagi. Aku akan membuat mereka sembuh dari penyakit ini. Biar aku obati dulu penyakit gila kalian itu. Aku sudah muak melihat wajahmu. Enyalah dari hadapanku. Siapa yang berani menindas adik dari ketua aula ini? Raungan naga di 9 langit membawa perubahan dahsyat. Sekali bertemu Linlang langsung menjelma naga. Kabarnya keluarga yang melahirkan seorang pewaris fisik perkasa surgawi Chang Tianba. Saat fisik perkasa muncul, situasi berubah drastis hingga mengejutkan iblis dan dewa. Mungkinkah dia? Benar sekali. Memang dia. Baru usia 21 tahun sudah menembus ranah Vajra dan melangkah ke ranah Zishuan, sang pemilik fisik perkasa surgawi. Ketua Aula Feng Yun dari perkumpulan Tianxia. Ya Linlang. Hahaha. Ilmu pembantai dewaku sudah sempurna.
Aku tak terkalahkan di dunia. Di antara generasi muda tak ada yang menandingiku. 1, 2, 3. Art. Ukapkan selamat pada guru yang telah mencapai puncak dunia dan puncak bela diri. Chen Feng, dasar anjing cacat. Cepat lepaskan tanganmu. Guru, mengapa Anda tidak membela adikku? Urusan kalian para junior. Tidak pantas bagi guru untuk ikut campur. Kalau ada lain kali, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Lepaskan. Atau Lepaskan, berlutut, dan butakan matamu sendiri. Aku bisa membuat keluarga Chenmu kalah dengan cara yang lebih terhormat. Aku tidak suka bicara 2 kali. Lin Yan, apa aku kemarin juga terlihat seperti ini? Kakak, kemarin kau tetap tenang meski dalam bahaya. Sedangkan dia hanya berlagak sombong. Badut yang mencoba meniru tanpa bakat. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan kakak? Panggilannya menjijikan sekali. Saat kau sedang menjajakan diri, apa kau juga memanggil pria lain kakak seperti itu? Jangan bandingkan Chen Feng dengan kakakku. Menyebutnya dari mulut jalang sepertimu, itu adalah penghinaan bagi kakakku. Kenapa kau selalu tidak bisa menjaga mulutmu? Kenapa? Fisik perkasa surgawiku tidak ada harganya di mata Tuan Muda Chen. Perintah dariku ini ternyata tidak mau didengar oleh Tuan Muda Chen. Kepalamu sudah cukup matang, kan? Tuan Muda, jangan bergerak. Wuci ada di sini! Siapapun yang berani menyentuh Tuan Muda. Aku tanya, apa kalian sanggup menjaga kepala kalian? Wuki. Lo kamu belum sembuh? Mundurlah, Tuan Muda. Sampah-sampah ini tidak layak membuat Anda turun tangan. Aku dan murid-muridku adalah pelayan keluarga Chen. Hehe. Ada kami. Itu sudah cukup. Ketua Wuji, apa kau sadar apa yang kau lakukan? Kami adalah Tian Xiahui. Aku ini dari Dojo Wuji, keparat. Hei, kau berdiri tinggi sekali. Apa tidak pegel? Turun dan bicara pada aku, brengsek. Kau mengacaukan acara. Wuji, kau anggap aku tidak ada, hah? Sialan. Saat kau menindas tuan keluarga kami tadi, apa kau buta? Semut di alam jinggang. Apa kau tidak takut mati? Haha. Tanyakan saja pada murid-muridku. Menumpahkan darah demi keluarga Chen. Apa kalian takut? Tidak takut, tidak takut, tidak takut. Persetan dengan Tian Xiahui. Orang-orang Chen bukan pengecut. Persetan dengan Tian Xiahui. Persetan dengan Tian Xiahui. Orang Chen bukan pengecut. Persetan dengan Tian Xiahui. Aku kabut kualifikasi keluarga Chen kalian. Kau berani? Kau cari gara-gara. Serang dia. Hei, hei, hei. Baik, baik. Cukup. Berhenti. Aku menyerah. Aku menyerah. Jangan berkorban sia-sia. Apa kalian ingat aturan keluarga Chen? Ingat aturan keluarga Chen. Kepala keluarga harus maju dalam setiap perang. Harus berada di garis depan. Dan jika mati, harus mati di depan kaumnya. Aku masih hidup. Tentu saja akulah yang harus melindungi kalian. Aku juga anggota keluarga Chen. Asalkan ada buktinya. Kau akan selamanya tetap begitu. Demi Han Xia, demi Tuan Muda, persembahkan hati kita. Persembahkan hati kita untuk Tuan Muda. Fa. Tunggu saja saat kematianmu nanti. Dasar berisik. Bersebarlah. Ketua akan menuntut keadilan bagi kita. Ada berita yang harus segera dilaporkan. Kau sudah menderita. Tuan Muda, Qing Yun dan Qian, kedua bajingan itu sudah mengaku. Mereka bilang pada hari musibah menimpa mantan kepala keluarga, penguasa Tian Xiahui pernah pergi ke sana. Aku mengerti. Rencana kita tidak berubah. Pertama, rebut gelar juara. Kedua, rebut gelar juara. Ketiga, sialan. Tetap harus merebut gelar juara. Aku akan buat mereka tahu bahwa mereka tidak berhasil. Keluarga Chen masih ada. Di balik layar, si dalang hitam itu pasti akan terpaksa muncul. Konvensi bela diri Han Xiadi. Mulai. Bagus, bagus, bagus.
Konvensi bela diri Hansia kali ini terbagi menjadi 3 babak. Babak pertama, uji kekuatan. Lolos bagi yang mencapai kekuatan 100 ton. Babak kedua, uji tenaga dalam. Lolos bagi yang mampu menggerakkan perahu. Babak ketiga, kedua belah pihak akan bertarung 1 lawan 1 secara serentak. Pemenang akan bertahan di arena. Dan 2 pemenang terakhir akan berduel demi gelar juara. Bagus, bagus sekali. Sebelum pertandingan, aku ingin bertanya pada kepala keluarga Chen. Apakah Anda akan menjadi juri kali ini? Atau ingin ikut bertanding? Ikutlah bertanding. Jangan sampai tidak ikut. Patriark Chen, bukankah kau sangat hebat? Kalau berani, jangan sembunyi. Siapapun yang sembunyi adalah bajingan keparat. Dengarkan suara mereka. Baiklah, kalau begitu, aku akan beri kalian kesempatan. Tantangan? Aku tidak tahu bagaimana pecundang lemah. Sepertimu bisa melewati 2 babak pertama. Benar sekali. Menurutku dia sudah gila karena seluruh keluarganya telah tewas. Kalau begitu, penilaian pertama dimulai sekarang. Siapa yang mau duluan? Keluarga Liu kami akan duluan. Putraku, maju. Tunjukkan pada mereka kemampuan keluarga Liu kita. Ya. Bagaimana mungkin? Putraku sudah naik ke ranah. Prajurit kelas 2. Sepertinya seumur hidupku aku tidak akan bisa mencapai ranah kelas 2. Bagaimana mungkin kekuatannya tidak sampai 1000 ton? Bodoh. Bagaimana karung pasir biasa bisa menahan pukulan seorang prajurit? Ini diisi dengan batu Hilo yang bisa melenyapkan tenaga dalam peserta. Apa? Murni mengadu kekuatan fisik? Kenapa kalian takut? Sampai itu belum maju. Kalian tidak akan jadi yang terburuk. Babak ini sepertinya akan menghilangkan separuh kekuatanku. Sekarang aku baru pulih 2 tingkat. Sepertinya nanti aku harus memukul dengan kekuatan penuh. 1000 ton. Hancurkan. 8160 Jin eliminasi. Ya. Tuduh Juno eliminasi. Tuan muda. Aku akan maju. Lukam belum sembuh. Jangan memaksakan diri. Salah. Bagus. Bagus sekali. Wuji dari keluarga Chen. 11,000 ton. Lulus. Bagaimana mungkin? 2 bangka ini hanyalah ranah Jinggang. Bagaimana bisa sekuat ini? Ranah Jingang ekstrem sempurna. Tak disangka, dia kembali ke ibu kota lagi. Sekarang dia bisa dibilang tak terkalahkan di ranah yang sama. Sayangnya aku di ranah Zishuan, dia belum layak untuk menantangku. Tuan muda, Nyonya tua, untunglah aku berhasil menjalankan misi. Kalau tidak, aku akan menyesal seumur hidup. Saudara Wuji, terima kasih atas kerja kerasmu. Sebenarnya, Anda beberapa tahun lebih tua dariku. Jika tidak keberatan, mulai sekarang, aku akan memanggilmu kakak. Bagaimana? Nyonya, hamba merasa sangat malu. Hamba bahkan sempat berniat untuk memutuskan hubungan. Hamba benar-benar pantas mati. Kakak, kulihat peserta turnamen ini paling kuat di alam Ji. Sepertinya tak ada yang di alam Jinggang. Dengan adanya Paman Wuji, pasti bisa membantu kakak bangkit kembali. Aku mewakili kakak berterima kasih kepada Paman. Ah, benar. Astaga, aku yang terkuat? Aku hanya mendapat sedikit energi murni Tuan Muda, lalu mencapai terobosan besar. Aku ini bukan apa-apa. Jangan menakutiku. Orang tua ini juga bisa merasa takut. Benarkah? Memang pantas disebut keluarga pecundang. Yang dipelihara hanyalah para cekurut. Yalin Lang, 32.411 ton. Lulus. 30,000 ton. Chang Tianbati, sangguh mengerikan. Dia akan menjadi harapan keluarga di masa depan. Hanya dengan satu pukulan ini, keluarganya melonjak ke puncak. Mei, Endem, selamat, Tuan Mudalin, Nonaya. Jangan lupa, bantu kami di masa depan nanti. Chen Feng, melihat gayamu yang sombong itu, sungguh lucu bagiku. Kau lihat, orang kuat takkan merayakannya lebih hawa. Aku menunggu saat ini untuk menampar wajahmu. Sudah kukatakan. Tidak akan tanda tangan. Besok, aku akan kembali padamu dan membuat ibumu menderita. Nyawa rendahan ibumu akan kuambil. Dia seharusnya berterima kasih pada format kompetisi ini, karena telah mengampuni nyawa rendahannya. Dulu,
saat aku bertempur di mana-mana. Siapa yang berani bicara begitu? Keluarga aku? Katakan, apa kau menganggapku pengecut? Bukan begitu, Tuan Muda. Tenangkan amarah Anda. Saya akan membuat mereka menyesal telah lahir ke dunia ini. Baik, Tuan Muda Chen. Dan yang terakhir, giliranmu. Master Beihai, saatnya lanjut ke tahap berikutnya. Dipanggil atau tidak, kepala keluarga terlemah dalam sejarah ini sudah tidak ada artinya lagi. Hahaha. Putraku saja punya kekuatan 100 ton, dengan tangan dan kaki sekecil itu, apa dia sanggup? Xiao Liu. Cui, apa pantas kamu memanggilku Xiao Liu? Dasar bocah kurang ajar yang tidak tahu sopan santun. Berani tidak kau kesini dan memegangi kursi rodaku? Apa yang perlu ditakutkan? Kalau begitu berdirilah yang tegak dan pegang yang kuat, cuma memegangi kursi roda. Masa aku tidak bekus? Jangan buang-buang waktu kami. Kalau tidak berani ikut ujian, sebaiknya pergi sekarang. Tunggu sebentar. Tunggu dulu. Hehehe. Biar orang tua ini sendiri yang memeganginya untukmu, supaya Anda tidak terluka oleh samsak itu secara tidak sengaja. Tuan Muda, hehehe. Baiklah, Terima kasih bantuannya. Ah, gawat. Ada apa, sayang? Ibu bilang itu untuk menjaga keamanan kakak. Tapi siapa yang tahu dia itu sedang menopang atau malah menahannya? baik. Kalau begitu jangan biarkan dia memegangiku. Aku akan bicara padanya. Berhenti, Nona. Jika terus begini, Jaga sisi ini. Ternyata awalnya sudah tidak menguntungkan. Apa kau ingin kepala keluargamu menjadi orang yang tidak bisa dipercaya? Ini, Batu yang licik keparat kalian Tianxia Association. Inilah kekuatanku setelah pulih 20%. Pertama kalinya aku mengerahkan seluruh tenagaku. Paman, kau orang yang cukup baik. Mari kita lihat sejauh mana level kekuatan 20% ini. Jadi memukul atau tidak? Tuan Besar, perhatikan baik-baik. Bukankah ini cuma memukul samsak? Apa yang perlu dilihat? Karena dengan satu pukulanku ini, Pasti akan sangat keren. Arge, bagaimana mungkin? Lenganku memiliki kekuatan 100,000 ton. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin bisa begini? Berhenti! Berhenti! wah, bagaimana ini bisa terjadi? sebenarnya, seberapa besar kekuatan pukulan ini? Pazuzu, kamu tidak apa-apa. Hei, Aku tidak apa-apa. Hahaha. Kak, Paman Bazu pasti sudah membereskannya. Chen Feng tidak mungkin bisa melampaui ini. Chen Feng, dari keluarga Chen. 201 ton. Lulus. Lulus. Dia lulus kan? Kakak, putraku berhasil lulus. Ya, benar, lulus. Masih ada sisa kekuatan 200 ton yang menembus tubuh Bazu. Sialan, ini benar-benar tembus. Tangan Bazu pasti sudah hancur, tak terselamatkan. Maaf, semalam aku terlalu sombong. Guru Li, tolong ampuni saya. Haha. heh, Cepat turun dari sana, hanya dengan kekuatan 200 ton. Bahkan menjadi pelayan pembawa senjata kakakku pun, kamu tidak pantas. Aku bilang ya, Tua Liu, tidak perlu berakting sampai seperti itu kan? Boka ini hanya punya kekuatan 200 ton. Tapi lihat betapa gemetarnya dirimu. Apa jangan-jangan kamu sama seperti putramu, seorang sampah juga? Haha, dengan keributan besar begini. Tadi aku sempat takut kalau aku melakukan kesalahan dan gagal total. Benar sekali. Aku sudah tahu kalau era keluarga Chen sudah berakhir. Turun, 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 turun. Turun 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 dari panggung. Tuan Muda.
Xiao Feng, kamu benar-benar berhasil. Seiring berjalannya waktu, Ibu percaya. Ibu percaya kamu bisa. Pasti bisa. Ibu, lihatlah dirimu. Saat susah menangis, saat langkar pun menangis. Orang yang tidak tahu situasinya pasti akan mengira aku tidak berbakti dan membuat ibu marah. Kamu memang tidak berbakti. Kamu itu terlalu suka mengambil risiko. Tapi Kak, untung saja teknikmu sangat hebat. Hah? Tapi Kak, untung saja teknikmu itu sangat hebat, memanfaatkan tenaga lawan untuk menyerang balik. Kau menggunakan kekuatan curang si penguasa untuk menghempaskan kepala keluarga Liu. Jadi teknik yang kau maksud itu? Ya, benar sekali. Memang seperti itu. Dasar genit. Tapi, cepatlah sembuh ya. Lalu, tunjukkan padaku teknik yang sebenarnya. Astaga, anak muda zaman sekarang. Dick, ayo kita pergi belikan air untuk tuan muda. Ayo, jalan. Babak pertama ujian telah berakhir. Hasil dari seluruh arena adalah dari ribuan keluarga di seluruh negeri. Setengahnya telah gugur. 500 keluarga yang tersisa akan memperebutkan tempat di pertempuran 100 keluarga. Kawan, persaingan tahun ini terlalu sengit. Tahun-tahun sebelumnya tidak sebanyak ini. Kita dalam posisi bahaya tahun ini. Bodoh. Karena keluarga Chen sudah musnah, semua orang ingin memperebutkan posisinya. Tentu saja peserta tahun ini membeludak. Kalau begitu, bukankah kita tidak punya peluang di babak ini? Babak ini adalah ujian bagi seluruh anggota keluarga. Aku punya cara untuk mendapatkan satu kuota tambahan. Setelah berhasil, kita bersaing secara adil. Baik. Babak kedua dimulai. Menguji kemampuan kolektif dengan keluarga sebagai satu kesatuan. Seluruh murid harus menyalurkan chi sejati dan tenaga dalam ke mata air kuno di depan kalian. Hanya 100 keluarga teratas yang akan lolos berdasarkan ketinggian semburan airnya. Tuan muda, di babak ini Anda istirahat saja. Aku dan para murid sudah cukup untuk membuat kita lolos. Simpan tenaga dalam Anda untuk mempersiapkan babak final. Aku merasakan aura yang aneh. Kalian berhati-hatilah. Tuan muda, jangan khawatir. Jika tidak berhasil, lebih baik aku mati. Jika tidak berhasil, lebih baik mati. Murid-murid sekalian, serang. Siap. Ah. Wuji tua. Sudah setua ini, masih saja mengikuti bocah ingusan. Apa kau tidak punya malu? Saat ulang tahun tuan muda yang ke-15, aku ingat kau, tua bangka, berlutut di depan gerbang keluarga Chen selama 3 hari 3 malam kan? Hanya demi memberi hadiah pada tuan muda Chen Feng, sang Land Immortal, kau sanggup berlutut selama itu. Sanggup tulus ya. Kau! Hahaha. Jangan senang dulu, kita lihat seberapa banyak tenaga dalam yang sanggup kau alirkan ke sana. Apa yang kalian lakukan? Biar ku katakan yang sebenarnya. Cairan di dalam kualimu sudah kami ganti dengan Spirit Devouring Demon Spring. Begitu kau melepaskan tenaga dalammu, sebanyak apapun itu, semuanya akan dilahap habis. Kecuali kalian semua tidak sayang nyawa dan mengalirkan seluruh tenaga, mungkin baru akan ada sedikit pengaruh. Beraninya! Hadirin sekalian, setetes air dari mata air iblis ini bisa melahap tenaga dalam yang besar. Apa yang harus dilakukan? Takut? Shen Song adalah putranya. Kami hanya tidak ingin tuan muda kehilangan kuota promosi karena kami. Bagus. Memang pantas jadi murid Wuji. Kalian semua punya nyali. Sebelum naik ke atas panggung, aku sudah sesumbar bahwa tuan muda kita hanya perlu duduk manis menunggu kemenangan kita. Sekali kata-kata ini terucap dari mulut lelaki sejati, Ketua, tuan muda menganggap kita keluarga sendiri. Mana mungkin kita jadi pengecut? Lelaki sejati tak akan menjilat ludah sendiri. Ayo serbu. baik. Guru akan hidup dan mati bersama kalian. Hidup dan mati bersama. Jika dia ingin mati, biarkan saja dia mati. Hahaha. Murid-murid sekalian, serang mereka. Kalian, nikmatilah. Wuji tua, aku sudah tahu.
Meski tahu ini adalah jebakan, kau akan tetap melompat. Hei, Permainan catur ini dijamin tidak akan mengecewakanmu. Hahaha. Semuanya serbu bersamaku. hei. Ha, hei. Ah, Keluarga Zhao dan Liu, mata air telah memancar setinggi 1 meter. Sekarang giliranmu, keluarga Chen. Lin Yan, aku merasa raut wajah Wuji tidak beres. Seharusnya tidak setenang ini tanpa ada perlawanan. Ini adalah mata air iblis pemangsa roh. Ketua, apakah sudah ada reaksi? apa ada reaksi? Tidak ada. Benar-benar tenang tanpa riak. Sialan, mata air iblis ini benar-benar kuat sekali kepala. Saudara-saudara, apa semua barang yang kuincar sudah diambil? Mundur. Aku sudah mengajar kalian begitu lama. Hanya segini tenaga dalam kalian. Hanya akan membuatku malu saja. Siapa yang mundur? Aku yang mundur. Cui, Hanya kalian semua. Saudara-saudara, siapa yang tumbang duluan? Dialah anak angkat kita. Aku tidak sudi jadi anak kalian. Mata air iblis kecil ini. Gampang. Jangan. Kalian semua pergi dari sini. Aku mohon pada kalian. Jangan lakukan itu. Kalian semua pergi. Tanpa bayangan dan wujud terpancar di langit. Kawan-kawan, sekarang aku bisa jadi ayah angkat kalian. Hahaha. Di kehidupan selanjutnya, aku akan jadi kakak tertua. Sudah mau mati masih mau mengambil keuntungan dariku. Bermimpilah, Guojing. Guojing. Akhirnya aku bisa menegakkan kepala di hadapan Tuan Muda. Wuji. Jangan. Enyak kau dari sini. Mantan kepala keluarga, Tuan Muda, hamba merasa bersalah. Seharusnya hamba tidak berniat untuk mundur hingga mempermalukan dojo Wuji. Wu Xin, muridku, dia sudah menegakkan kepalanya di sini. Hamba tidak mungkin bersikap lebih buruk dari muridku sendiri. ya, terjang. Tuan Muda, 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 Tuan Muda. Maafkan hamba. Hamba telah mempermalukan dojo Wuji dan juga membuat Tuan Muda malu. Ternyata Anda masih menganggapku Tuan Muda. Terjadi masalah seserius ini, Anda malah memaksakan diri tanpa memanggilku. Ingatlah, jika membiarkanmu terluka, akulah yang tidak layak menjadi kepala keluarga ini. Serbu bersamaku. Siap. Ya, Bagaimana mungkin? Sebenarnya seberapa besar tenaga dalam yang dimiliki Chen Feng? Tidak mungkin. Aku sedang bertanya pada kalian. Bagaimana bisa begini? Aku rasa Chen Feng sendiri tidak punya banyak tenaga dalam. Hanya saja fisiknya cukup istimewa, tenaga dalamnya sangatlah murni. Ditambah dengan tenaga dalam si tua bangka Wuji itu, barulah mata air spiritual itu bisa meluap. Jika kali ini dia berhasil lolos lagi, kalian tahu apa konsekuensinya. baik. Tuan Muda, aku merasa kekuatanku mulai perlahan memudar. Jangan lengah. Menangkan babak ini dalam 1 serangan. Kalian semua dengar itu? Hitung mundur dalam 3 hitungan. Kerahkan seluruh tenaga dalam. Menangkan ini. 3, 2. Patriarch Chen. Sudahkah Anda memikirkannya baik-baik? Mundurlah dari pertandingan ini demi mempertahankan kuota. Haha, Kakak, jangan pedulikan aku. Aku masih bisa bertahan. Beruntung aku cukup licik dan sudah menyiapkan rencana cadangan. Kau berani meninggalkan ibumu dan jalang ini di atas panggung sendirian? Pasti kau punya kemampuan juga. Nah, sialan. Memang kepala keluarga Liu, rencana Anda sangat matang. Sudah menyiapkan kairan iblis sebelumnya. Kalau tidak akan sulit menghadapi bokah ini. Tak disangka, gadis ini ternyata berada di alam Tianxiang. Hei, Nona, kalian sungguh tak tahu malu. Tuan Muda. Menarik. Sungguh menarik. Ekspresi inilah yang kunantikan. Chen Feng,
Mohonlah padaku. Aku, sang ketua aula, sangat ingin melihat pemandangan ini. Melihat si mantan orang kuat. Berlututlah di kakiku sekarang. Dan jilat sepatuku. Chen Feng, mohonlah padaku, akan kuberi kau satu kesempatan. Untuk melawanku di babak final. Aku tahu siapa yang kalian provokasi. Kusarankan sebaiknya kalian kabur malam ini juga. Hari ini adalah hari kalian turun menemui Lucifer. Hahaha. Gadis ini cukup galak juga. Tidak apa-apa. Aku justru suka yang galak. Datanglah ke keluarga Zhao menjadi pelayan ranjangku. Aku jamin hidupmu akan jauh lebih baik daripada bersama sampah ini. Hehehe. Tak disangka kalian masih memiliki cairan iblis. Lin Ye, aku yang ceroboh. Chen Feng, masih banyak hal yang tidak kau ketahui. Jika kau tidak segera menyerah, akan kubuat kau melihat betapa menderitanya isterimu malam ini. Keluarga Liu, keluarga Zhao, mulai hari ini tidak akan ada lagi tempat bagi kalian di Hanxia. Bangsat, kau berani mengancamku. Sadarlah bagaimana situasimu sekarang. Ini bukan ancaman. Ini adalah maklumat 100 klan dari keluarga Chenku. Aduh, sombong sekali ya. Aku takut setengah mati. Apa? Kau bilang apa? Apa yang kau lakukan? Berani kalian menyentuhku. Kobas saja. Ibu telah menjadi beban bagi kalian. Seharusnya ibu tidak datang ke sini. Ibu, tidak apa-apa. Percayalah pada kakak. Percaya pada siapa? Hei, kau! Panggil aku Tuan! Cepat panggil Tuan! Pergi sana! Ingatlah, hari ini adalah momen kejayaan terakhirmu. Tidak akan ada lagi hari esok. Oh, ya? Nona, manis. Kurasa setiap siang dan malam yang akan datang, baru akan menjadi momen kejayaanku yang sesungguhnya. Tidak mungkin. Wuji, lakukan. Siap. Salah paham. Ini semua hanya salah paham. Dia yang melakukannya. Dialah yang berkolusi dengan keluarganya untuk menjebak keluarga Chen. Tidak ada hubungannya denganku. Aku dipaksa. Akhir hidupmu, tuan keluarga. Bukankah sudah kukatakan padamu? Akhiri hidupmu sendiri, agar aku tidak perlu turun tangan. Tuan muda Chen, jangan. Kumohon lepaskan aku. Wu Jiangxiong, aku bersedia menjadi saudaramu. Aku bersedia kembali ke keluarga Chen. Tolong, lepaskan aku. Jangan berani cengar-cengir di depanku. Nasibmu sudah ditentukan sejak lama. Jangan biarkan tuan mudaku mengatakannya lagi. Cepat, akhiri hidupmu sendiri. Keluarga Chen pantas menjadi yang nomor 1 di ronde ini. Karena kepala keluarga Yan sudah lolos seleksi. Biarkan dia pergi. Jangan terlalu kejam dan tidak kenal ampun. Itu melanggar aturan arena. Beihai, kau ingin menghentikanku? Karena aku telah mengemban tugas sebagai pengawas arena. Maka aku punya tanggung jawab. Berikan aku sedikit rasa hormat. Lepaskan mereka berdua. Tuan keluarga kami tidak mengambil sendiri. Nyawa anjing mereka. Itu sudah sangat menghargaimu. Beihai, pertama, mengganti mata air roh dengan mata air iblis. Kedua, keluarga Liu dan keluarga Zhao menyerang keluarga di tribun penonton. Ketiga, asosiasi bela diri berdiam diri. 3 hal ini, aku selaku kepala keluarga tidak akan mempermasalahkannya. Enyah dari pandanganku. Jika tidak, kau juga akan kuhabisi sekalian. Jangan melukai orang secara langsung di arena. Guru, Anda tidak boleh pergi. Dia ingin membunuh orang. Dia telah melanggar aturan pertandingan. Anda harus membela kami, Guru. Tolong, selamatkan aku. Aku baru saja membangun kekuatanku di kota timur. Aku masih punya keluarga, Guru. Anda harus menyelamatkanku. Guru, selamatkan aku. Guru. Sebenarnya aku memang tidak ingin ikut campur. Jika bukan karena tindakan kalian yang keterlaluan, mana mungkin jadi begini. Sekarang kalian bahkan berani menyalahkan aku balik. Benar-benar tidak tertolong lagi. Ini semua salahmu! Katanya punya rencana hebat, sekalian bisa dapat 1 kuota tambahan dengan bekerja sama dengan Yage. Niatnya menjebak orang malah kena batunya. Tuan, gawat. Pengurus rumah datang melapor. Baru saja, grup Black Gold menggelontorkan 100 miliar
dan mendilusi seluruh saham kita. Tuan, pelabuhan kita diblokade oleh orang-orang dari Pulau Siake. Pesanan dalam jumlah besar tidak bisa masuk. Kita harus membayar denda penalti yang sangat mahal. Oh, wah, Kita hancur. Ini perbuatanmu, Chen Feng. Itu tidak mungkin. Semua keluarga sudah memutus kontrak dengan keluarga Chen. Aset kalian sudah menyusut 80%. Dari mana kau punya kekuatan finansial sebesar ini? Tuan muda, ingin kalian lenyap dari Hansia, maka kalian harus lenyap. Kau pikir tuan muda kami sedang bercanda dengan kalian? Gagah sekali kepala keluarga Chen ini. Selama telah memenangkan putaran ini, sekaligus menyingkirkan dua makhluk yang tidak tahu diri itu. Dua sampah itu telah merusak tontonanku melihatmu memohon ampun. Bagaimana kalau aku bunuh mereka saja untukmu? Tuan muda, ini karena Kak Ya menjanjikan kerjasama. Mata air iblis itu juga dia yang sediakan. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku benar-benar tidak bersalah. Xiao Zhao, kenapa kau sembunyi di belakangku? Ya Lin Lang ingin membunuhmu. Aku tidak pernah bilang akan melindungimu. ada orang di sana? Ah, Chen Feng. Ya Lin Lang. Chen Feng. Ya Lin Lang. Chen Feng. Kudengar fisikmu agak istimewa. Tahukah kau apa artinya turnamen babak ketiga ini? Artinya aku bisa membantai seluruh anggota klanmu, lalu baru giliranmu. Tentu saja. Itu pun jika kau bisa bertahan sampai akhir. Berisik. Nanti jangan mati terlalu cepat. Bagus. Bagus. Bagus? Pertempuran final. Mulai. Juara bertahan nomor 1. Pemenang babak pertama. Ketua Aula Feng Yun dari Perkumpulan Tianxia. Heavenly Overlord Fisik Rana Zixuan tahap awal. Ya Lin Lang. Juara bertahan nomor 2. Pemenang babak kedua. Mantan pemimpin klan terhormat Tuan Muda Keluarga Chen. Kebangkitan tubuh kacat. Ranah Master kelas 1, Chen Feng. Sialan! Kenapa saat giliran Tuan Muda kita, dia disebut tubuh kacat sialan? Sekarang, penyerangan ring dimulai. Hingga tersisa 2 orang untuk memulai pertarungan penentuan. Majulah bersama-sama. Hanya buang-buang waktu. Aku hanya akan bertahan. Tidak menyerang, memberi kalian kesempatan untuk pergi. Yalin Lang punya kemampuan untuk pamer. Sekarang kau juga ikut pamer. Chen Feng. Kalau dia itu namanya keren. Chen Feng. Hei, jangan bercanda. Baiklah, semuanya dengarkan aku. Tunggu sebentar. Hajar bajingan ini sampai babak belur. Tak mungkin menang. Anggap saja ini untuk menguras tenaga si brengsek ini demi Tuan Muda. Hajar dia. Serang. Aduh. Bagus. Aduh, Bagus. Keluarga Chen benar-benar payah. Jangan lukai mereka. Bokah Tenggek, ini kompetisi. Kenapa kau menyerang dengan mematikan saat lawan lengah? Berikutnya. Sialan, biar aku yang hadapi kau. Hei, jangan. Aduh, Haya. Guru, biarkan kami maju dulu. Anda yang terakhir, ini strategi terbaik. Ya, muridku. Aduh. Aduh. Anyah kau. Hei. luka pada anggota keluargaku.
akan kubalas 100 kali lipat. Aku hanya takut kau tidak serius, jadi kukorbankan orang-orangmu ini untukmu. Selama kau menderita, aku akan senang. Aku memang suka menyiksamu. Bagaimana kalau kau turun dari kursi roda itu, merangkak di tanah, dan coba memohon padaku? Tentu saja. Belum tentu aku akan melepaskan sampah ini. Tapi kau boleh mencoba. Siapa tahu, suasana hatiku akan berubah. Tuan muda. Muridku, berhenti. Jangan lakukan itu. Hei, menangislah. Aku sedang bicara dengan kepala keluargamu. Ini percakapan tingkat tinggi. Beraninya kau menyela. Baiklah. Aku akan turun dari kursi roda. Kau biarkan dia pergi. Hehe. Orang ini hampir mati. Berikutnya. H, B, berikutnya. Akan kupertimbangkan. Cepat, merangkak di tanah. Merangkaklah. Merangkak. Merangkak. Hahaha. Kenapa? Melihat keluargamu bersujud di tanah. Apa kau bahkan tidak berani maju? Sialan, hentikan. Bajingan, berlututlah padaku. Ah, Hanya turun dari kursi roda saja, bukan? Bukankah hanya perlu bersujud? baik. Aku akan turuti keinginanmu. Tuan muda, Anda tidak boleh merendahkan diri demi kami. Apa kau ingin aku hidup dalam penyesalan seumur hidupku? Serahkan nyawamu. Penyatuan semesta? Biasa saja. Benar, ah? Gu. Tahanlah sedikit lagi. Biarkan aku saja yang melawannya. Kau sudah bertambah kuat. Kenapa masih ada yang harus terluka? Aha. Wah, Ya. Wuji, ikutlah denganku. Akan kujadikan kau pelindungku. Aha. Kenapa? Kenapa? Persetan dengan pelindungmu itu. Aku mengerti. Aku salah. Kesalahanku adalah, kalau begitu, kau sudah tidak berguna lagi. Mati kau. Aku kurang kejam. Oh, Tuan muda, bukankah Anda masih harus menyelidiki pembunuhnya? Paman Wuji, aku salah. Kesalahanku adalah mencoba menyembunyikan kekuatanku sejak awal. Seharusnya aku menghangkurkan para pekundang ini hingga tak tersisa. Ini salah kami. Kami harus segera membalas budi Tuan muda. Ibu, bawa Paman Wuji untuk mengobati lukanya dulu. Nah, sejak kapan kau? Maaf sudah membuatmu khawatir, tapi mulai sekarang, tidak akan lagi. Ibu, mari kita bantu Paman Wuji turun dulu. Kelar kepala keluarga ini. Berapa banyak beban yang harus dipikul anakku. Bu, inilah yang memang harus ditanggung kakak. Suatu hari nanti, anakmu akan menjadi kepala keluarga yang tangguh. Kak, kemarin kau sudah kuceraikan. Segala yang terjadi hari ini, aku, Chen, akan selalu mengingatnya. Hubungan kita sudah berakhir sepenuhnya. Hubungan kita sudah putus. Kau sudah jadi sampah selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa kau tiba-tiba pulih? Dulu kau jelas-jelas cacat karena penyimpangan ilmu. Harusnya kau selamanya jadi sampah. Selamanya tetaplah seonggok lumpur hina. Ini tidak mungkin. Perkumpulan Tianxia, keluarga ya, keluarga Zhao, keluarga Liu, dan kau,
keluarga Wang. Tangan kalian semua berlumuran darah keluargaku. Mulai hari ini, aku sendiri yang akan mengambil alih jabatan Panglima kakekku, takhta ayahku, dan martabat saudara-saudaraku. Akan kubuat kalian membayar hutang darah ini. Hahaha. Ini dia auranya. Di antara petarung generasi muda, aku akui kaulah yang terkuat. Kemarilah. Keluarkan seluruh kemampuan klan Yamu untuk menghadapi Panglima ini. Cepat habisi sampah ini. Diam kau. Aku akan membantainya dengan tanganku sendiri dan akan kutunjukkan pada dunia bahwa akulah yang terkuat di generasi ini. Akulah raja yang tak tertandingi. Kekuasaan ada di tangan siapa? Melindungi negara, menghukum kejahatan, mengikuti hukum alam demi membasmi iblis hati. Bel sudah berbunyi. Perlu hitungan mundur? Tak perlu. Hadapi aku. Aku bahkan tidak bisa melihat gerakannya. Bagaimana mungkin? Namorosi, aku tak tertandingi di tingkatku. Aku yang terkuat di generasiku. Mana mungkin? Bagaimana mungkin aku tak bisa melihat gerakan bajingan ini sedikit pun? Muridku, dasar keparat, beraninya kau membunuhnya. Akan kuhankurkan tulang-tulang ibumu. Inikah kartu as milik klan? Yamu? Kau ternyata bukan pendekar kelas 1. Bukan juga tingkat Jinggang atau Zishuan. Ternyata tingkat Jingang dan Zishuan. Kapan Panglima ini pernah mengatakannya padamu? 7 tahun lalu, aku cacat karena mengalami penyimpangan ilmu. Jadi bukan karena gagal menerobos ranah, mungkinkah? Nona, cepatlah pergi. Kau mengacaukan semuanya. Chen Feng tidak gagal menerobos, dia melakukan kultivasi ulang tingkat nirvana. Cepat bawa Nona pergi. Lari-lari sejauh mungkin. Nona, kemarin Anda benar-benar tidak seharusnya membatalkan pertunangan di depan peti jenazah keluarga Chen. Anda sudah keterlaluan. Lari? Aku lari? Mengapa aku harus lari? Kakakku belum kalah. Dia tidak mungkin kalah. Kutanya pada kalian, apa kalian sudah gila? Memangnya kenapa kalau aku membatalkan pertunangannya? Seluruh anggota keluarga Chen sudah mati semua. Sejak pemakaman kemarin, keluarga Chen bukan lagi pemimpin semua klan. Nona, hamba mohon pada Anda, cepatlah pergi. Lihatlah, apa kau tidak bisa melihatnya? Chen Feng masih ada di sana. Dia masih tetap panglima yang sama seperti dulu. Panglima apa? Dia tetaplah si pengecut yang lemah. Pasti ada yang tidak beres. Pasti ada sesuatu yang salah. Aku tahu sekarang. Pasti jalan ini. Pasti ini semua ulahnya. Tianxi Association tidak boleh gagal lagi. Chen Feng sudah mulai mencurigai kita. Dia benar-benar tidak boleh dibiarkan hidup. Apa yang kau lakukan? Jangan bilang sebagai penguji. Kau berniat melakukan serangan diam-diam. Dasar biksu botak tua. Tadi aku sudah menyerang. Dan kau tidak mencampuri urusanku. Minggir kau! Kalau tidak, kau pun akan kuhabisi. Bagaimana jika aku juga ikut campur? Aku tidak bisa tinggal diam melihat ada yang bermain licik terhadap Panglima Chen. Panglima Chen, kau berani bermain dua kaki denganku. Tetap pada perkataan yang sama. Sang Panglima telah gugur, meratapi tiada lagi lawan di dunia. Beihai bukanlah master pedang. Kini, karena sudah ada penerusnya. Selama aku belum mati, tak ada yang boleh membunuhnya. Tua bangka sialan. Hari ini adalah hari di mana perhimpunan Tianxia akan mencapai puncak dunia persilatan. Siapapun yang berani membuat kekacauan, tak akan kuampuni. Jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Coba saja kalau berani. Aha. Yay. Yay. Ah. Aduh, Ya. Yeay. Ah. Hei. benar. Ah, Hei, tua bangka. Suruh mereka keluar. Muridku, tak peduli menang atau kalah, hari ini kekuatan kita akan sangat terkuras di perhimpunan Tianxia. Bertahanlah. Setelah aku membereskan biksu tua sialan ini, aku akan segera membantumu.
Panglima sudah bilang, gunakan seluruh kartu as milikmu untuk melawan Panglima ini. Beihai, cukup lakukan tugasmu sebagai penguji dengan baik. Xiao Feng, kamu baru saja pulih. Apa kamu masih sanggup bertahan? Jangan memaksakan diri. Jangan berpura-pura kuat. Ibu, seharusnya aku sudah bersikap arogan sejak dulu. Tenang saja, Tuan Muda. Anda benar. Sayang sekali. Sekarang, bahkan untuk berdiri di sampingmu dan bertarung bahu-membahu, menghadapi hidup dan mati bersamamu, pun aku tak mampu. Aku benar-benar tak berguna. Puji bilang, tenanglah dan atur napasmu. Ibu, aku tahu ibu kehilangan terlalu banyak anggota keluarga kemarin dan hanya menyisakan Chen Feng seorang. Itulah sebabnya ibu begitu takut kehilangan. Tapi tolong percayalah pada kakak, dia benar. Karena nasib pasukan keluarga Chen tidak seharusnya berakhir seperti ini. Wanita sialan, kalian seharusnya membusuk di dalam aula leluhur itu. Padahal, anggota pria di keluarga hanya tersisa satu. Masih saja mau melawan, belum menyerah juga. Benar-benar tidak tahu diri. Patuhlah saat kami membagi-bagi harta kalian dan serahkan posisi puncak itu. Kamulah yang tidak tahu diri, aku sudah muak mendengarnya. Segala omong kosongmu yang menjijikan itu. Inilah kebenaran yang sesungguhnya. Jalang, apa kau pernah merasakannya? Pernahkah engkau merasa saat membuka mata, ribuan orang bersujud di kakimu? Tahu tidak rasanya menjadi tak terkalahkan hanya dengan membawa kartu-kartu hitam ini di jalanan? Kau menganggap harapan dan kebahagiaan mereka hanya sebagai bentuk pemujaan belaka. Jangan menceramahiku. Jalang seperti kau tahu apa? Aku sudah bosan berada di lereng gunung. Kau tidak akan pernah tahu rasanya berada di puncak gunung keluarga Chen. Biar ku beritahu padamu, puncak itu adalah hasil pengorbanan darah 3 generasi keluarga Chen demi menjaga perbatasan. Keluarga Chen lah yang menarik kalian dari lereng untuk membangun kejayaan Hangxia. Setiap batu di puncak itu adalah para panglima tua dan wakil panglima keluarga Chen yang membangunnya bata demi bata. Kau jauh tertinggal. Omong kosong, itu hanya karena kalian punya 2 ahli alam Land Immortal. Sekarang mereka semua sudah mati. Akan kuperlihatkan padamu apa itu kebenaran yang sesungguhnya. Kemari semuanya, siapa yang bisa membantuku membunuh wanita tua sialan ini, juga ibunya si Chen Feng yang jalang ini, maka 10 miliar ini akan menjadi miliknya. Ayo, apa tidak ada yang berani? Ambil tawaranku, kenapa tidak ada yang mau mengambilnya? Uang. Ini uang yang sangat banyak. Apa kalian semua sudah gila tidak menginginkannya? Jangan dekati aku. Uang itu tidak ada gunanya kalau nyawa melayang. Aku tidak mau. Aku masih ingat jelas bagaimana tragisnya kematian kepala keluarga Liu. Enyahlah. Keluarga Zhao dan keluarga Li hanya ingin memanfaatkan kami lalu berkhianat. Kau pikir aku ini tamengmu ya? Ini uang, sialan. Kalian malah tidak mau. Mata saya buta. Segala pelanggaran saya itu semua karena paksaan keluarga ya. Pengawal, seret wanita ini keluar. Hei, lepaskan aku. Kalian gila ya? Lepaskan. Hei, lepaskan aku. Aku sudah tahu, keluarga Chen tetap berdiri kokoh. Kami bersedia mengabdi. Aku juga tidak sudi melihat kalian lagi. Aduh. Klannya ternyata sangat lemah. Tak tahan 1 serangan pun. Jika tidak ada kartu as lagi, maka tamatlah riwayatmu. Jika masih ada, aku akan menunggumu dan menghangkurkanmu sepenuhnya. Hehe, Chen Feng. Kau sombong sekali. Dibandingkan dulu, ini sudah jauh lebih terkendali. Chen Feng, aku pasti akan membunuhmu. Cepatlah, tunggu pembalasanku. Hari ini di tahun depan akan jadi hari peringatan kematianmu. Selamat tinggal. Dia melarikan diri? Zixuan sang pemilik Batia ternyata kabur di hadapan Panglima Chen. Sejujurnya, aku tidak melihat jelas apa yang baru saja terjadi. Hanya dalam sekejap mata, dia sudah pergi kemana. Gelar untuk kakakku belum diserahkan. Kenapa kau terburu-buru? Muridmu sudah kabur. Apa pembelaanmu? Sial. Hari ini, aku masuk ke dalam perangkap kalian. Jangan sombong dulu. Ku beritahu kau. Aku adalah puncak dunia bela diri saat ini. Jika aku ingin pergi, kau takkan bisa menghentikanku. Benarkah? Peringkat 2 dunia, Jiang Ping An. Kenapa kau ada di sini? Bukannya kau seharusnya ada di ibu kota? Kenapa aku ada di sini? Apa kau belum menyadarinya juga?
Panglima Chen. Ah, Panglima Chen. Panglima Chen tadi memanggil Chen Feng apa? Tuan muda kecil sangat luar biasa. Keluarga Chen kita telah kembali ke puncak kejayaan. bukan siapa-siapa lagi? Hah? Benarkah? Benar. Sanggu. Ya, jabatan Panglima. Jika bukan Tuan muda, siapa lagi? Hahaha. Oh, oh, oh. Tadinya aku merasa cemas, karena jabatanku sebagai Panglima ini hanyalah sementara. Di usiaku yang sudah tua ini, tidak mungkin meminta aku maju berperang lagi, tapi karena kau sudah pulih. Jabatan Panglima ini hanya layak untukmu. Aku tidak akan mengecewakan mandat ini. Marsekal muda Chen, lalu bajingan ini, bagaimana kau akan menanganinya? Dia hanyalah seekor anjing dari kamp naga darah. Dia yang melakukan semua ini. Apa? Sui Long Yin? Organisasi bawah tanah terbesar itu? Bukankah mereka sudah dimusnahkan oleh ayahku? Masih belum mau bicara? Setelah mereka kalah, akarnya sebenarnya masih tertanam kuat. Mereka terus bersembunyi di kegelapan. Hingga ada kesempatan, barulah mereka menyerang Panglima Lama. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya bertugas berjaga-jaga. Tidak benar. Mereka menangkap begitu banyak orang keluarga Chen dalam satu gerakan. Berdasarkan informasi yang telah kutemukan, pasti ada pengkhianat di dalam keluarga Chen ini. Siapa? Ini berita buruk bagi keluarga Chen. Tuan muda, mari bicara empat mata. Tidak perlu. Katakan saja secara langsung. Orang ini adalah kerabat jauh keluarga Chen. Ahli nomor 1 tingkat Zishuan, Chen Liu. Oh, tidak mungkin. Putra dari paman sepupu. Keluarga tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia melakukannya? Kenapa? Aku mengerti. Apa ada bukti? Bagaimana bisa dia? Orang tua itu selalu menganggapnya seperti anak sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua buktinya ada di sini. Ini semua adalah dokumen yang sangat rahasia. Kakak, apa yang akan kau lakukan? Baik. Ah, Semuanya? Dengarkan baik-baik. Besok keluarga Chen akan mengadakan pertemuan 100 klan. Sampaikan perintah Panglima ini. Seluruh klan, Hansia, harus mengirimkan ucapan selamat. Ratusan keluarga di kota ini wajib hadir. Selama ada Panglima di sini, segalanya tidak berubah ya Tuhan. Keluarga Chen kembali dengan mega. Menuntut ketundukan 100 klan. Ini akan menjadi berita terbesar di era baru setelah kemunduran keluarga Chen. ahaha. Wah, Keluarga Chen akan kembali ke puncak. Tuan muda mewarisi takhta Panglima. Siapa yang berani membangkang? Kami bersedia kembali di bawah panji keluarga Chen demi menjaga kedamaian negeri. Dalam satu tarikan napas. Hancurkan kegelapan sepenuhnya. Hancurkan kegelapan. Hancurkan kegelapan. Hancurkan kegelapan. Hancurkan kegelapan. Tumpas kegelapan. Keluarga Liu dari Qingcheng datang untuk memberi hormat kepada Panglima. oh, 9 lembah dari Gunung Huoyun datang untuk merebut takhta. Cian dari Pulau Pendekar datang berkunjung. Keluarga Du dari puncak Gemini datang untuk merebut takhta. Kak, hanya kurang Chen Liu dan Yage. Sisanya sudah berkumpul semua. Bisa bawa aku ke pintu depan. Untuk menjemput ibu. ya?
Ibu, Berhenti. maaf, jalanan macet. Macet? Memangnya kau naik mobil apa? Aku naik Phantom. Semuanya mobil kelas VIP. Semuanya lewat jalur eksklusif dengan penutupan jalan. Kau naik Phantom, tentu saja macet. Meski naik Phantom, kau tidak punya kualifikasi untuk ikut upacara ini. Aku akan cari tempat duduk. Hei, Apa yang kau lakukan? Apa pimpinan mengizinkanmu duduk di sini? Nyala dan berdiri di sana. Ini sudah keterlaluan! Hadirin di sini adalah orang-orang hebat. Dan keluarga Ya adalah klan terpandang. Mana mungkin dibiarkan kau hangkurkan. Mo Yunshan, beraninya kau bicara langsung pada Panglima Chen? Langkang sekali. Panglima Chen apa-apaan? Omong kosong. Apa aku sudi mengakuinya? Jiugu, kalau tak ada kemajuan, aku tak bisa melindungimu lagi. hei, Turunkan dia dari takhta. Panglima dulu baru bicara. Oh, jangan panik. Aku pernah mendengar sedikit tentang rekam jejak tempur Shen Feng. Kekuatannya sudah mandek selama FIFA tahun. Jika kita serbu bersama, tak mungkin dia bisa membantai kita semua. Benar, bunuh dia. Siapa tahu kita bisa menduduki tahta itu. Kita menang bersama. Hahaha. Aduh, sebelum rapat hari ini dimulai. Ada dua hal yang ingin kuumumkan. Pertama, yang patuh padaku akan jaya. Kedua, yang menentangku akan binasa. Setelah dua syarat itu disampaikan, ada yang setuju? Ada yang menolak? Panglima Chen. Aku menolak. Sesak. Napasku. Ji sejati overlord milik Panglima Tua. Puncak kembar Mo Yunshan terlibat dalam rencana pembunuhan Panglima Tua, menjarah harta, dan menindas rakyat jelata, membiarkan murid kalian berbuat semena-mena. Kemarin, kalian membunuh dua kultivator muda berusia 12 tahun dari keluarga Liu di ibu kota. Hanya karena mengincar ibu mereka dan dia menolak, kalian membantai mereka semua. Apalagi yang tidak berani kalian lakukan? Apalagi yang tidak berani kalian lakukan? Wah, Bukan aku! Seluruh keluarga, akui kejahatan kalian dan patuhi hukum. Serahkan pelakunya untuk diadili sesuai hukum. Mulai sekarang, semuanya akan dikelola oleh kepala keluarga Chen Wangping. Apa? Beraninya dia menekan kita dengan paksa dan membiarkan seorang wanita mengatur kita. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana bisa seorang wanita menjadi kepala keluarga dan memimpin kita? Berbagai klan besar. Tuan Muda Chen, bukankah ini tidak masuk akal? Aturan, hanya perkataanku yang berlaku. Mo Yunshan, kau yang dulunya hanya pemilik gubuk di gunung, hingga menguasai 7 pegunungan. Siapa yang telah membantumu? Beliau adalah Presiden Wang Ping. Shuang Zifeng, kau yang dulunya tak punya cara berbakti pada negara, hingga kini menjadi pemimpin sekte. Siapa yang telah membantumu? beliau. Presiden Wang Ping. Lalu sekarang kalian berani datang untuk merebut pimpinan? Kami salah. Panglima Chen! Panglima Chen! Siapa lagi yang ingin merebut pimpinan? Semuanya. Kalian semua telah ditipu. Akulah kepala keluarga Chen yang asli. Pewaris sah posisi pimpinan. Akulah kepala keluarga Chen yang asli. Pewaris sah posisi pimpinan. Kak Chen Liu, Chen Feng, dan pelacur kecil itu menindasku. Oh? Merebut posisi kepala keluarga dan menghina istri kepala keluarga. Chen Feng, atas nama keluarga, aku mengeluarkanmu dari silsilah. Xiao Liu, ternyata benar itu kau. Apa yang kau bicarakan? Kau ingin mengeluarkan Chen Feng dari keluarga. Benar sekali. Dan juga kau. Kalian berdua, ibu dan anak, telah dikeluarkan dari keluarga. Chen Liu. Sejujurnya, aku berharap kau tidak datang ke sini.
Sayang sekali, kau tetap datang juga. Sebagai penerus dari cabang keluarga Chen, dulu kau bekerja dengan sangat baik. Kau sangat hebat, berdasarkan wasiat mendiang kepala keluarga Chen. Tertulis jelas, hitam, di atas putih. Akulah pemimpin yang baru. Kertas apa ini? Fa. Kau, berani-beraninya merobek surat wasiat itu? Chen Chuan, kau langsung membakarnya. Ini bisa memberi mereka celah, karena keaslian surat wasiat itu tidak bisa lagi diverifikasi. Apa perlu membuktikannya? Hadirin sekalian, apa perlu membuktikannya? Tidak, tidak perlu. Chen Liu, pergi dan terima hukuman keluarga sendiri. Bukan kau yang kutunggu. Jangan buang-buang waktu Panglima ini. Cih, Kau sudah ketagihan berakting ya? Tuannya Lin Lang ada di sini. Binasakan para pengkhianat keluarga dan perebut takhta. Siap, Lang Kang. Chen Liu, ini kesempatan terakhirmu sebelum aku bertindak. Terima hukuman keluarga, 3.000 pukulan tongkat militer. Jika kau tidak mati, aku akan mengampuni nyawamu. Sudah lama aku ingin tertawa. 3.000 pukulan tongkat? Kepala keluarga lama pasti sudah pikun sampai mengajukan tuntutan sekonyol itu. Chen Feng, jangan banyak bicara. Hari ini adalah hari di mana keluarga Chen akan berubah total. Ya, Lin Lang, maju kalian. baik. Chen Kong, lihatlah. Inilah yang namanya kekuatan. Dendam yang sangat kuat. Chen Feng, segala hal yang terjadi kemarin, hari ini akan kubalas padamu sedikit demi sedikit. Dasar sampah yang hanya bisa hidup karena perlindungan Tuan Jiang. Hari ini, kami berdua, guru dan murid, akan mengantarmu ke alam baka. Apa yang telah kau lakukan? Apa yang telah kulakukan untukmu? Apa kau bisa merasakannya? Apa kau merasakan dendam mereka? Semua ini berasal dari seluruh rekan-rekan di Tianxia Society. Kebencian mereka terhadapmu. Tega-teganya kau menyerap energi murid-muridmu sendiri. Aku memang sudah tidak tahu malu, tapi tak kusangka si bajingan ini benar-benar bukan manusia lagi. Kalian paham? Inilah akibat dari membiarkan klan-klan besar tumbuh tanpa pengawasan. Marsakel Shi, kami berdua benar-benar tunduk. Izinkan kami membantai kedua binatang ini. Apa yang kalian tahu bisa berkorban demi raja mereka, menyatu dengan raja mereka. Itu adalah kehormatan bagi mereka. Kalian, majulah bersama. Kalian mundur? Baik. Aku tahu. Banyak dari kalian yang meragukan kekuatanku. Selanjutnya, aku akan menunjukkan pada kalian. Aku akan memberi pelajaran keras pada seseorang sebagai peringatan demi menegakkan wibawaku. Ada beberapa cekungguk yang suka menyerang keluargaku secara diam-diam saat aku sedang beraksi. Aku sudah muak. Siapapun yang melangkah ke dalam lingkaran ini akan hancur menjadi debu. Silakan saja jika ingin mencoba. Dasar bajingan, ajal sudah di depan mata. Kau masih saja sombong. Setelah Kak Chen Liu naik ke posisi yang seharusnya, dia pasti akan menghancurkan tulang kalian, lalu menyebarkan abunya ke mangkuk nasi anjing liar. Tunggu apa lagi? Hey there, Belum makan ya? Lanjutkan. Oh, Navigasi ke Starbucks, toko terminal Bandara Pudong, Shanghai. Bagaimana mungkin? Padahal aku sudah menyerap begitu banyak esensi. Bagaimana ini mungkin? Baru 1 hari tidak bertemu. Bagaimana bisa dia menjadi sekuat ini? Mungkinkah tubuh hegemon surgawi milikku kalah begitu saja? Hauran, apa lagi yang kau inginkan? Wah,
Azu, Kak Chen Liu, kenapa bisa jadi begini? Cepat pikirkan cara. Apa yang harus kita lakukan? Kakak, cepat habisi bajingan ini sebelum kau lumpuh. Cepat. Persetan denganmu. Bawa pergi, wajahnya menjijikan. Kau berani memukulku. Enya, dari sini. Jangan sentuh aku. Dasar wanita murahan. Tega sekali kau memperlakukanku seperti ini. Siapapun tolong aku. Tolong aku. Aku punya uang. Aku akan memberimu uang. Aku masih suci. Aku akan menyerahkan diriku padamu. Asalkan kau mau menolongku. Bagaimana bisa kalian menindasku seperti ini? Bukankah sudah kubilang? Aku tidak sudi melihatnya. Lin Yan, bagaimana dia bisa masuk? Kakak, dia bersekongkol dengan Chen Liu. Dia telah mengkhianati keluarga Chen. Sudah seharusnya dia menerima pengadilan darimu, Kak. Cepat, bawa dia pergi. Kejahatanmu akan diproses secara hukum. Maafkan aku, Chen Feng. Apakah masih ada kesempatan bagi kita? Aku masih ingat masa kecil kita dulu. Cukup. Setelah sekian lama, tidakkah kau mengingat kenangan lama kita sedikit pun? Teganya kau bersikap sedingin ini? Apa Panglima ini masih kurang memberimu muka? Bangun! Cepat bangun! Jalan. Kak, Kak, tolong ampuni aku kali ini. Biarkan aku membawa istri dan anakku pergi. Aku berjanji akan segera angkat kaki dari keluarga Han. Aku berjanji tidak akan pernah menampakkan diri lagi di hadapanmu. Kak, Tuan, aset bisnis kita diserang. Kerugiannya sangat besar. Kepala keluarga. Kediaman dihancurkan. Korban jiwa tak terhitung. Apa? Bos, pelabuhan diserang! Lautan api membakar seluruh pelabuhan! Siapa pelakunya? Raungan Nagadara memberi salam kepada kalian semua. Terimalah hadiah kecil ini. Ternyata masih ada sisa-sisa dari Raungan Nagadara. Bunuh! Habisi mereka semua! akhirnya saat yang dinanti tiba. Panglima Chen, kau benar-benar mewarisi wibawa Panglima tua. Jangan banyak bicara. Katakan saja, di mana? Kapan waktunya? Aula leluhur mereka menunggumu kapan saja. Ini juga memudahkan Nyonya untuk memungut mayatmu. Baik, Biarkan para pahlawan Chen menyaksikan dendam darah ini terbalaskan. Hamba pamit dulu. Aula leluhur keluarga Chen menunggumu. Berhenti. Berhenti. benar. Lei Jie, bawa aku pergi. Kau tidak boleh meninggalkanku. Panglima Chen, apa ada pesan yang ingin Anda sampaikan? Aku butuh bantuanmu untuk dua hal. Silakan katakan. Hal pertama, bawa sampah ini ke tuanmu. Jika dia tetap di sini, aku hanya bisa menangkapnya, tidak bisa membunuhnya. Tidak, Aku pendosa, aku ini pendosa. Aku mau dipenjara, aku bersalah. Aku ini pendosa. Liuani, aku salah. Tangkap aku. Aku ingin dipenjara. Keluarga Chen hanya punya satu kepala keluarga. Kau yang memaksaku. Chen Feng. Alg. Hal pertama sudah selesai. Silakan katakan hal kedua. Hal kedua. Serahkan nyawamu. Apa? Aku adalah utusan. Dua pasukan yang berperang tidak boleh membunuh utusan. Kau tidak tahu malu. Hei, serang! Seorang pengkhianat negara, antek yang membantu kelaliman. Beraninya pamer kekuatan di hadapanku. Masih berharap aku bicara baik-baik denganmu? Generasi kita jangan lupakan darah para pendahulu. Melupakan pun adalah sebuah dosa. Kalian harus ingat. Di hadapan musuh, hanya ada satu kata. Bunuh. Chen Feng. Aku ini utusan. Aku pembawa pesan. tidak. Kau adalah musuh. Kak, kurasa sebaiknya kau tidak pergi. Biarkan prajurit mengepung, lalu praktisi menyerang. Itu lebih aman. Blood Dragon Camp. Bahkan di utara pun,
Aku sudah sering mendengar tentang kehebatan mereka. Lin Yan, ini adalah masalah yang bisa ku selesaikan sendiri. Mengapa harus membiarkan para prajurit mempertaruhkan nyawa? Xiao Feng, ibumu tahu apa yang terjadi pada ayahmu saat itu. Kakek dan ayah bekerja sama melawan pasukan Blood Dragon, dan mereka pun terluka parah. Ibu, jangan khawatir. Aku yakin bisa menanganinya. Bahkan, jika tidak yakin sekalipun, musuh sudah menyerang sampai ke depan pintu rumah kita. Anakmu ini tidak boleh mundur sedikit pun. Mohon Panglima Chen turun tangan. Kami bukan tandingan mereka. Tolong selamatkan kami. Sekarang baru ingat pada tuan muda kami. Kemana saja kalian selama ini? Dasar pekundang tak berguna. Wuji, di antara mereka banyak orang yang sepertimu. Takut kehilangan orang yang mereka cintai. Tapi kalian semua harus ingat. Takut mati itu. Bisa dimengerti. Tapi jangan pernah sekalipun mengkhianati bangsamu sendiri demi bertahan hidup. Hamba mematuhi ajaran Panglima. Aku akan segera kembali. Tuan Chen, budak berdosa ini berlutut menyambut kemenangan Tuan Muda. Apakah ini sepadan? Jangan lupakan perjuangan terdahulu. Terlalu banyak hal yang tidak sepadan. Hanya ada satu alasan yang membuatnya sepadan. Dan itu sudah cukup. Jalan panjang menemanimu berjuang, membawa keberanian dan ketulusan hati. Selama gejolak di hati belum padam, tempatku berhenti adalah kampung halamanku. Tak ingin banyak bicara. Kau sendiri yang keluar untuk dipenggal, atau aku yang akan menyeretmu keluar untuk menebasmu. Wang Jian dari Blood Dragon Camp melangkah di udara, merebut posisi dengan kekuatan batin. Panglima Chen benar-benar pahlawan muda yang luar biasa. Ada bisnis besar, maukah kita membicarakannya? Atau kita selesaikan dengan kekerasan? Hei, Apakah kau tertarik? Duduklah, dan mari kita mengobrol. hmm, Semua pilihanmu, Panglima ini sudah memberitahumu sebelum melangkah masuk. Pertama, kau tidak layak bicara denganku. Kedua, beradu kekuatan. Kau tidak punya kemampuan itu. Berlutut. Akan kukejar kau sampai mati dalam penyesalan. Berlutut. Lalu akan kubuat ayahmu tidak tenang di alam sana. Dua tetua, jangan permalukan dia. Sayang, putus meridiannya. Kalau tidak, aku pasti bisa membunuh kalian. Sebelum kami menghancurkan papan arwah adikmu dan leluhur keluarga Chenmu. Mana orangnya? Di mana dia? Di mana Chen Feng? Kapan dia menghilang? jadi, Ah, Maaf, sudah mengganggu ketenangan kalian. Benarkah? Pernahkah kau berpikir, ayah dan kakekmu adalah puncak kekuatan, tapi kenapa mereka bisa mati? Pernah dengar tentang kekuatan yang terkuras habis dan darah yang mengering kerontang? mereka semua mati karena kelelahan bertempur. Hahaha. Mana mungkin aku turun gunung tanpa persiapan? Aku selalu waspada, terutama terhadap para panglima dari masa ke masa. Karena aku sudah mengatakannya, sebelum kau menghabisi kami, aku pastikan keluarga Chen akan mati dalam penyesalan. Itu semua pasti bukan sekedar gertakan kosong. Hahaha. Kalian begitu berani memprovokasi panglima ini. Sepertinya kalian tidak berbohong. Tetap saja kau junior yang menyenangkan bagiku. Tentu saja. Mana mungkin aku membohongi anak kecil. Jangan pamer senioritas di hadapanku. Tidak ada jalan yang tidak bisa dilalui panglima ini. Tidak ada seorang pun yang tidak bisa dibunuh panglima ini. Tubuh abadi bukanlah modal untuk bersikap sombong. Dasar kau bajingan tua. Aduh, punya tubuh abadi. Apa masih tidak boleh sombong?
Suasana hati yang bagus. Layaknya generasi baru yang telah ditempa melalui puncak dan palung kehidupan kau tahu, kakekmu berlutut dan bersujud padaku sebelum dia mati, memintaku untuk mengampuni nyawa kau dan ibumu. Daim. Saat itu, seingatku, tangannya patah duluan. Tangan mana yang patah lebih dulu? Satu tangan menumpu di tanah. Satu sujud, satu tangan patah, sujud lagi, tangan lainnya patah. Ku bilang diam. Ku bilang diam. Hehe, tenagamu boleh juga. Kami berempat berada di puncak ranah Tianxiang. Setengah langkah menuju ranah Ludishan. Ternyata kau sedikit lebih kuat dari kakekmu. Tapi kau 10 kali lipat lebih hebat dari ayahmu yang cengeng itu. Begitu tahu dia akan mati, aduh, dia langsung menangis. Mustahil! Adik-adikku 100 kali lipat lebih kuat dari sampah-sampahmu itu. Kalian butuh beberapa orang untuk mengeroyokku demi bisa mengalahkanku. Tapi saat aku bangkit kembali, adik-adikmu yang brengsek itu langsung putus asa. Mereka berhenti melawan dan langsung menyerah. Mustahil! Ayah. Tidak ada yang mustahil. Bagi manusia, merasa putus asa, itu hal yang wajar. Tapi kalau dipikir-pikir, kalian juga sangat malang. Hasil akhirnya tetaplah mati, karena kehabisan tenaga. Sayang sekali, sang panglima generasi baru, berjuang sendirian tanpa ada satupun orang di belakangmu yang bisa membantu. Siapa bilang? Meski tak sebanding, kami sehidup semati dengannya. Membosankan. Bunuh saja sampah-sampah ini. Hanya butuh sekejap mata. San Budi bersedia sehidup semati dengan Panglima Chen. Sun Wukong bersedia menemanimu di jalan ini. Jangankan seisi gunung kultivator, bahkan jika kultivator seluruh kota datang, itu hanya masalah hitungan menit. Chen Fang, cuma segini saja. Kau masih jauh tertinggal dibandingkan pendahulumu. Sebelum mati, mereka tidak pernah menyeret siapapun. Pergilah. Pemutus Ruang. Kakak, tega sekali kau meninggalkanku. Kakak, Panglima Chen, biarkan aku masuk dan bertarung bersamamu. Kumohon. Panglima Chen, biarkan aku mati menggantikanmu. Tak pantas Anda gugur demi kami. Tuan Muda, Cheng Yun. Kami menyerah, Tuan. Kami benar-benar bersalah. Aku sudah memerintahkan klan untuk mengakui segala dosa mereka. Tolong beri aku kesempatan. Chen Yan sudah insaf. Jaga ibu baik-baik. Sayangnya, di dunia ini hanya ada teknik penyegelan diri. Tak ada metode untuk menyegel orang lain. Hari ini, aku akan menyegel kalian di sini. Tak ada yang bisa keluar. Hingga aku menemukanmu. Tak mau berkorban. Chen Feng, kau sudah gila. Si gila. Hahaha. Ini baru kocok untuk Panglima ini. Tak peduli siapapun kau. Panglima ini tak akan memberi ampun. Ya. Hari sudah siang. Bangun. Kirimkan! Kudengar 10 tahun ini ada pengkhianat yang berbuat kacau. Panggil dia ke sini. Aku ingin bicara dengannya. baik, sebarkan beritanya. Panglima Chen telah kembali. Dia akan memakmurkan keluarga. Beritahu dunia agar sedikit lebih tenang. Apa aku tadi bilang begitu? Ya. Dasar bocah. Bukankah kau mengatakannya di episode pertama? Ingin memajukan keluarga. Benar. Memajukan keluarga? Hahaha.